Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai hari ini dengan pertemuan kedua, yaitu pembahasannya ada dua topik tentang sistem informasi dan teknologi informasi, kemudian manajemen proses bisnis. Nah, di materi sistem informasi dan teknologi informasi, kenapa di sini dibahas? Karena proses bisnis adalah salah satu komponen dari sistem informasi, di mana sistem informasi yang akan dibuat itu didukung oleh teknologi. Ya. Nah, untuk pembahasan tujuan di topik 1 adalah kita pemahaman tentang sistem, ya, komponen sistemnya, sistem informasi, komponen sistem informasi, kemudian teknologi informasi, dan perbedaan SIPI. Mungkin ini hanya review ya, karena seharusnya di mata kuliah SIM maupun PDTI itu sudah dipelajari ya, di SIM semester 2 biasanya, dan PDTI di semester 1 ya. Nah, untuk masing-masing pengertiannya ada apa sih sistem? Sistem adalah sekumpulan dari komponen yang saling berhubungan ya, yang bekerja bersama-sama di dalam suatu lingkungan tertentu untuk melakukan apakah fungsi yang dibutuhkan itu mencapai tujuannya enggak. Itu sistem. Jadi contohnya misalkan sistem komputer ya. Nah, sistem komputer terdiri dari komponen-komponen, di mana kalau salah satu komponennya tidak ada ya, misalkan nggak ada layar, nggak ada monitornya, tentunya sistem komputer tersebut tidak berfungsi, jadi nggak bisa mencapai kebutuhannya ya. Itu sistem. Jadi sistem harus saling terkait, terdiri dari beberapa komponen. Nah, sedangkan informasi berasal dari data, di mana data itu adalah sebuah kejadian ya, atau fakta yang masih mentah. Nah, ini PB. Nah, sedangkan informasi seperti minggu lalu ya, jadi di mata kuliah ini nanti akan sering berhubungan dengan istilah input, proses, output. Nah, untuk pengolahan data itu inputnya adalah data, kemudian proses, mana prosesnya bisa disimpan, dihitung, bisa juga diurutkan, yang menghasilkan informasi yang lebih bermakna. Jadi data itu biasanya belum ada artinya bagi penerima, jadi harus diproses ya. Jadi informasi adalah sebuah data yang sudah diolah. Nah, di dalam sistem, kalau kita lihat ya, di sistem informasinya, data ya adalah input tadi ya, masukkan ke dalam sistem informasi, di mana sistem informasi ini kita anggap sebagai sebuah proses. Sedangkan data merupakan, bentar, suara saya jelas. Oke, kita lanjut. Data adalah sebuah masukan, jadi input daripada sistem. Jadi pokoknya tadi kita harus ingat aja lah istilah IPO ya. Ini ada masukan ke dalam proses, prosesnya adalah sistem,
menghasilkan informasi. Jadi ini data diproses ya, prosesnya berupa ini sistem menghasilkan informasi. Nah, sistem informasi itu apa? Ya, sistem yang mengumpulkan. Jadi di dalam sistem informasi itu ada proses-proses atau kegiatan, mulai dari mengumpulkan, menyimpan, kemudian menyebarkan informasi ya untuk keperluan pengambilan keputusan. Nah, komponennya apa? Kan sistem itu terdiri dari komponen. Nah, sekarang ini yang namanya sistem informasi pasti didukung oleh sebuah teknologi, suatu teknologinya kita sebut TI ya. Itu. Ini 4220 apa ya? Nah, data itu sebetulnya masih berupa fakta yang ketika di dalam perusahaan masih mentah dan belum memiliki makna, tidak ada arti ya. Nah, jadi data di sini merupakan fakta tentang aktivitas bisnis dan proses bisnis. Ya, pada umumnya data tidak berguna, jadi belum ya. Terutama untuk pembuatan keputusan. Yang sudah berguna adalah informasi. Informasi itu ya Pak. Nah, di sistem informasi itu menangkap data, menyimpan. Nah, ini kegiatan di sistem informasi, mulai dari menangkap, menyimpan, menggabungkan, meringkas, dan mengelompokkan menjadi informasi. Jadi, nah, informasi yang dihasilkan ini sudah lebih bermakna, jadi ada artinya bagi pengambilan keputusan. Ya. Data, nih. Jadi ingat aja, memang istilah data dan informasi sering dipertukarkan ya. Kenapa? Karena dari sisi penerima, dia penerimanya apakah pengambil keputusan bukan, penerimanya apakah pengolah data bukan. Jadi di perusahaan itu ada 3 tingkat ya, 3 tingkat yang menerima informasi. Nih kita sebut, nah gambarnya biasanya digambarkan dengan gambar segitiga. Biasa disebut juga piramida manajemen yang paling sedikit dibagi 3 bagian, yaitu tingkat atas atau top ya, tingkat menengah atau middle, dan tingkat bawah atau lower. Nah, data itu diolahnya di bagian ini, bagian bawah. Nah, diolah jadi informasi yang dipakai untuk bagian menengah. Jadi ini data, ya, ini informasi hasil dari proses ini. Kemudian ini yang top itu adalah keputusan. Keputusan hasil pengolahan informasi. Kan tadi informasi, nih informasi berarti bagi pimpinan untuk membuat keputusan. Jadi yang level atas fokusnya di keputusan, gitu ya. Nah sekarang jenis dari informasinya, ada kualitas ya, yaitu atribut informasi yang diterima oleh penerima. Apa aja? Yang pertama, jadi kita bicara SI, di sistem informasi, itu harus dianggap sebagai yang didukung oleh komputer. Jadi SIBK ya namanya. SIBK itu sistem informasi berbasis komputer.
Ini siapa? Oh, FTL. Agesti jurusan apa ya? Agesti kesini juga. SIBK. Nanti ada jenisnya ya, sistem informasi berbasis komputer. Nah, sistem informasi berbasis komputer itu menghasilkan informasi yang seperti ini. Mungkin banyak lagi ya yang nggak disebutkan di sini kualitasnya. Yang pertama, tepat waktu, artinya informasi dihasilkan tidak terlambat, jadi sesuai program yang ditentukan. Misalkan untuk laporan, informasi kan bentuknya laporan ya, salah satunya itu laporannya harus tiap hari. Nah, kalau pakai ini akan tepat waktu tiap hari, jadi nggak terlambat, sehingga kalau mau dipakai pengambilan keputusan bisa dimanfaatkan. Kemudian yang kedua ini relevan. Relevan itu adalah bermanfaat atau sesuai dengan kebutuhan penerimanya. Jadi kalau dia manajer keuangan misalkan ya dia harusnya menerima laporan terkait dengan penerimaan uang atau pengeluaran biaya gitu. Kalau manajer SDM personalia ya dia harus menerima misalkan laporan ketidakhadiran karyawan, bukan laporan tersebut bukan untuk bagian keuangan ya, nggak relevan artinya. Aktual artinya adalah informasi itu diperoleh dari data yang sebenarnya. Jadi aktual itu informasi yang sebenarnya diambil dari sumber yang sebenarnya, bukan hasil manipulasi. Ya. Jelas ini artinya ya bisa rinci, bisa juga jelas, lengkap. Jadi tidak mengandung makna ganda ya. Jadi jelas ke maksudnya. Up to date ya, terkini. Informasi yang dihasilkan itu adalah informasi yang terbaru ya. Mungkin ada lagi kualitas, karena kualitas ini biasanya diminta oleh pemakai ya, user dari sistemnya ya, tergantung kebutuhan. Yang nggak disebutkan misalkan apa lengkap, kemudian bisa diperiksa kebenarannya ya, itu dilihat dari datanya. Itu kualitas ya, hasil dari SIBK. Nah, sekarang komponennya. Nah, dibandingkan dengan TI, SI itu kan tadi SI adalah sistem juga ya, sistem that collect, yang mengumpulkan, mengolah, dan menyimpan, menganalisis, dan menyebarkan informasi untuk tujuan tertentu ya, tujuan yang spesifik. Nah, sistem informasi adalah semua komponen, jadi isinya tuh ada komponen di SI ini dan sumber daya yang perlu untuk menyampaikan informasi dan fungsi ke organisasi. Nah, ini komponennya apa? Kalau dari didukung oleh TI, ya ini komponen TI-nya. Ya, ada hardware, software, network, jaringan, dan data. Sedangkan di SI ada proses. Nah, proses ini kalau di perusahaan nanti yang harus kita analisis yaitu PB ya, proses bisnis. Isinya ya prosedur-prosedur. Nah, secara teori IS ini biasanya
dalam bentuk paper base. Paper base itu berbasis kertas ya. Nah, informasi, jadi laporan yang formal. Nah, sekarang kalau pakai TI ini mungkin udah nggak berlaku lagi nih ya. Ya kita bisa pakai soft copy, surat menyurat nggak harus di print, jadi pakai email ya, jadi bentuk digital. Nah, karena di sistem informasi ini, nah kita fokusnya ke tadi SIBK ya, Computer Based Information System atau Computer Based Information System. Nah, ini komponennya yang didukung oleh SI, ada hardware ya, software, data, dan prosedur orang. Ini yang terkait dengan proses bisnis. Nah, ini orang ini belum tentu orang individu ya, bisa saja bagian atau unit atau divisi. Ini nggak ada ininya gitu. Indra itu dari jurusan apa? Bukan ya? Bukan TI, bukan RPL, bukan SI. Kalau di absen nggak ada. Itu ya, sekarang ke perbandingannya. Perbedaan antara SI dan TI adalah di sistem informasi justru menggabungkan teknologi. Ada teknologi, ada orang ya. Terus selain itu ya proses dan data ya. Nah, teknologi informasi itu adalah gabungan mulai dari menganalisis, merancang, mengimplementasi informasi dari data. Nah, perbandingan antara TI dan SI ya. Ini kalau digabung, si TI itu subset itu bagian. Jadi kalau ini sistem, nah ini TI-nya bagiannya. Karena ada SI ya, mungkin ada SI yang tidak didukung oleh teknologi tuh ya. Perbedaannya nih ya, lebih ke teknologi itu hanya sebuah alat sih ya, device. Kalau SI ya bukan alat, tapi meliputi, ada orangnya juga, ada proses, ada data. Selain teknologi ya, sama nih teknologi. Yang makanya di sini kan ada subbagian ya. Jadi teknologinya itu bagian dari SI. Nih contoh SI yang kita kenal ya. SI itu kan sebuah aplikasi. Nah, ini contohnya aplikasi media sosial, aplikasi player musik ya, dan sebagainya. Kalau di perusahaan, SI-nya bentuknya apa? Ya bentuk yang berdasarkan proses bisnis. Misalkan sistem informasi penggajian, sistem informasi penjualan, itu tergantung proses bisnisnya ya. Nah, jenis-jenis sistem informasi dilihat dari, nah ini tadi sudah saya jelaskan ya, dari gambar piramida manajemen. Kalau tadi saya bagi 3, ini bagi 4, karena ini pucuk pimpinan ya. Sebetulnya ini kan jadi 1. Sistem yang paling bawah, ini di level bawah, itu jenisnya disebut TPS atau sistem pengolahan transaksi ya. Nah, apa
Sistem ini digunakan oleh pekerja, jadi untuk staf operasional, pegawai ya, yang biasanya mengolah data. Terus ada, jadi ini ke data. Yang berikutnya, Management Information System atau SIM. Apa SIM? SIM digunakan oleh manajer untuk mengefisiensikan operasional ya. Selanjutnya ada DSS atau sistem pendukung keputusan. Apa? Sistem pendukung keputusan digunakan oleh manajer senior nih. Jadi lebih atas ya, direktur. Ini direktur utama. Ini mungkin di bawah direktur, bisa manajernya atau bisa wakil direktur. Ini supervisor ya. Kalau kita lihat dari jabatan. Makanya kalau di struktur organisasi itu kan bentuknya juga kayak segitiga ya. Yang paling atas satu, ke bawahnya makin banyak. Tuh, jadi kan ini bentuknya juga segitiga. Ini bagian direktur posisi kedua. Terus nanti ini manajer dan seterusnya. Tergantung organisasi. Jadi nanti balik ya, untuk yang tugas kelompok, periksa dari struktur organisasi, nanti kita bisa ketahuan nih ada divisi apa aja. Nah, divisi itu adalah fungsi-fungsi bisnis. Nah, nanti dari fungsi bisnis pasti ada proses bisnis di tiap divisi ini ya, bagian-bagian. Makanya kita harus tahu strukturnya kayak apa untuk mempermudah analisis bisnisnya, proses bisnis. Ya, demikian ini untuk topik pertama. Barangkali ada yang ingin ditanyakan.